Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Effendi dari kelas 19B Ilmu Keperawatan dengan NIM 19010093. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya kebakaran di dalam gedung. Kebakaran adalah musibah yang mengkhawatirkan bagi orang yang mengalaminya karena dapat mengakibatkan berbagai kerugian. Bangunan gedung dan perabotan hangus dan dokumen penting ikut terbakar. Tidak hanya materi, pihak yang mengalaminya juga bisa kehilangan anggota keluarga atau menderita cacat permanen akibat musibah ini. Bermacam hal menjadi penyebab terjadinya kebakaran pada gedung. Faktor utama yang sering kali menjadi penyebab terjadinya kebakaran adalah faktor kelalaian atau human error. Terdapat 3 persyaratan dasar kebakaran bisa terjadi dan akan semakin membesar. Yang pertama yaitu adanya bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar. Yang kedua, adanya sumber pemanti api. Dan yang terakhir, adanya oksigen di udara yang berfungsi mendukung pembakaran. ILO 2018. Penyebab utama kebakaran dapat berkembang menjadi bencana besar bagi manusia adalah karena ketidakmampuan orang-orang yang terjebak di dalam bangunan untuk keluar dari bangunan secara cepat dan aman. Ketidakmampuan tersebut dipengaruhi oleh yang pertama, rancangan bangunan yang kurang baik dan minimnya penyediaan jalur atau rute penyelamatan diri dari kebakaran dalam bangunan. Yang kedua, tidak adanya sistem peringatan dini jika terjadi kebakaran. Yang ketiga, adanya prosedur darurat dan tidak adanya pelatihan tentang prosedur darurat tersebut. Penting kiranya awareness pemimpin di setiap tempat kerja untuk lebih fokus terhadap upaya-upaya penanggulangan kebakaran dengan senantiasa mendukung penerapan fire safety di tempat kerja yang dipimpinnya. Peralatan sistem perlindungan atau pengamanan bangunan gedung dari kebakaran antara lain 1. Alat pemadam api ringan atau APAR. Alat ini yang ringan dan dapat dengan mudah digunakan oleh satu orang dalam upaya memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. Yang kedua, alat pemadam api berat atau APAP yang menggunakan roda. Ketiga, sistem alarm kebakaran merupakan alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis. Keempat, hidran halaman, yaitu hidran yang berada di luar bangunan gedung atau alat yang digunakan untuk menyemburkan air dengan tekanan yang sangat kuat. Kelima, sistem sprinkler otomatis, yaitu instalasi pemadam kebakaran yang dipasang secara permanen untuk melindungi bangunan dari bahaya kebakaran yang akan bekerja secara otomatis memancarkan air apabila alat tersebut terkena panas pada temperatur tertentu. Keenam, sistem pengendali asap, yaitu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung sampai batas aman pada saat terjadi kebakaran. Pada prinsipnya, rute penyelamatan atau evakuasi dari kebakaran harus membawa ke arah keluar dari bangunan dan menuju ke tempat yang aman atau bisa disebut dengan titik berkumpul. Jarak minimum titik berkumpul dari bangunan gedung adalah 20 meter untuk melindungi pengguna dan pengunjung bangunan gedung dari keruntuhan atau bahaya lainnya. Titik berkumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka dan tidak menghalangi akses mobil pemadam kebakaran dan kendaraan tim medis. Semua pekerja harus diberi instruksi dan pelatihan tentang prosedur penyelamatan diri dari kebakaran, karena prosedur ini harus menjadi unsur utama kesehatan dan keselamatan kerja dalam induction training pekerja dalam gedung. Sasaran edukasi tentang prosedur penyelamatan ini juga termasuk tamu atau pengunjung atau konsumen yang datang ke gedung kantor tersebut.
Informasi ini sebaiknya diberikan di atas kartu untuk tamu atau pengunjung atau konsumen dan bisa juga dipaparkan melalui pemutaran video di ruang tunggu serta memasangkan rute penyelamatan dalam bentuk poster dan lain-lain. Semakin kita memahami prosedur penyelamatan diri, maka kesempatan untuk selamat akan menjadi lebih besar. Safety first, utamakan keselamatan kerja dan tanamkan safety behavior di setiap aktivitas kita.